menjelang bulan haji ini kami hadirkan fikih kurban, dan buku dan fikih kurban kami hadirkan dalam catatan ini. Ini untuk jadi pegangan kiai-kiai di kampung, ustadz-ustadz di kampung, biar bisa melaksanakan ibadah kurban lebih maksimal. Tentunya buku ini tidak kita baca malam ini, tidak kita baca semuanya, hanya kami isyaratkan ke buku ini, akan tapi ada hal-hal yang penting untuk dihadirkan tentang hukum kurban. Hukum kurban adalah sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat, sunnah besar, sunnah yang dikukuhkan. Menurut jumhur ulama, dari madhab kita Imam Syafi'i khususnya, dan madhab Hambali dan madhab Maliki, biarpun nanti ada yang mengatakan wajib menurut madhab Abu Hanifah. Kalau anda ikut Abu Hanifah juga boleh, biar nyembelih semuanya, wajib. Tapi menurut madhab Syafi'i adalah sunnah. Setiap orang satu orang, satu orang minimal 1 ekor kambing. Kalau anda satu orang ingin menyembelih 1 sapi juga boleh. Anda satu orang ingin punya, saya punya kambing ada 50, sembelih semuanya, sah berkorban. Cuman minimal 1 orang 1 kambing. Dan yang harus difahami juga, kami sebutkan semuanya di sini, korban itu sunnah setiap tahun. Setiap bulan haji tiba, maka disunnahkan kita nyembelih korban. Sengaja ini kami ulang-ulang karena ada pemahaman di kampung sana. Jadi menduga kalau korban itu seumur hidup sekali. Sehingga alangkah banyaknya kita sering mendengar orang berkata, aku belum korban. Yang sudah bapak saya, ibu saya, tinggal saya belum korban. Maksudnya apa? Gitu. Atau di saat diajak korban, sekarang dia ngomong, aku sudah korban. Kita ngajak bulan haji, ini kan bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah kita ajak, ayo korban Bu Haji. Jawabnya apa? Saya sudah tahun lalu. Kok tahun lalu? Kita bicara tentang bulan tahun ini. Itu kesalahpahaman di masyarakat dan sudah mengakar betul kesalahpahaman ini. Sehingga pertanyaan-pertanyaannya berputar-putar tentang pemahaman ini. Dengan macam-macam model, termasuk pertanyaan mana yang harus didahulukan kalau antara akekah dengan nyembelih korban. Berarti disamakan, akekah seumur hidup sekali, nyembelih korban bukan seumur hidup sekali. Kalau anda punya kambing 1 hari ini mau korban, korban sekarang. Untuk anda akekah bisa saja ditunda, bulan depan boleh kok. Jadi pertanyaan mana yang didahulukan antara korban dengan akekah, ini biasanya karena pemahaman bahwasanya dipikir korban seumur hidup sekali. Hasilnya apa? Hasilnya di kampung kita yang korban sedikit. 5 kambing, karena semuanya merasa sudah korban. Kapan korban? 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Maka ini harus dirubah betul pemahaman ini. Harus dirubah. Disunahkan setiap tahun. Setiap orang. Ini. Setiap orang kalau bisa, kalau satu keluarga isinya 5 orang, ya 5 kalau bisa, nggak bisa 4, nggak bisa 3, 2, minimal 1. Satu keluarga untuk menggugurkan sunnah kifayah. Ini ada pembahasan sunnah kifayah, semuanya ada di sini. Jadi kita harus punya pemahaman ini. Adapun pahalanya nggak bisa disamakan. Sunnah biasa, sedekah sunnah. Anda menyembelih kambing hari ini sunnah, bagus. Anda menyembelih kambing selain korban, bagus, ibadah, punya pahala besar. Akan tapi di saat kita menyembelih kambing korban di bulan haji, pahalanya lebih tinggi. Luar biasa. Karena tidak ada amalan yang lebih bagus dilakukan kecuali di 10 akhir bulan haji, apalagi amalan khusus. Jadi korban itu amalan khusus di bulan haji yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Jadi ada bulan haji itu, ada bulan yang sangat istimewa karena terdapat di dalamnya ini. Disebut sebagai bulan istimewa karena terdapat di dalamnya amalan-amalan yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Yang pertama adalah haji. Tidak ada kecuali di bulan haji. Yang kedua nyembelih korban. Tidak ada kecuali di bulan haji. Jadi tolong difahami, bukan seumur hidup sekali.
Kemudian Anda mulai berpikir setelah itu. Berarti aku sekarang mulai nabung kek. Mungkin setelah hari raya beli kambing kecil 5, dipiara taruh belakang. Nanti kalau bulan haji depan sembelih 3, 2 dijual, belikan kecil lagi, jadi 5 lagi. Jadi harus seperti itu, nabung. Dan ada contoh orang fakir bisa korban setiap tahun. Ada dikisahkan seorang fakir. Tapi setiap tahun korbannya paling gede. Orang di kampung heran kok bisa begitu, karena dia cerdas. Dia cerdas, hanya seorang tukang becak yang ahli surga, mulia dia. Jadi dia kalau setelah bulan haji ini kan banyak kambing-kambing yang dilihat bakal-bakal gede itu dibeli. Yang kecil-kecil itu dibeli 3. Ini sambil narik becak pulang dia cari rumput atau bagaimana. Nanti pas menjelang bulan haji ini 1 dijual untuk beli lagi nanti, yang 2-nya disembelih. Kalau ternyata enggak, 2 dijual, 1-nya disembelih. 2 dijual untuk belikan kambing kecil lagi. Terus begitu. Nah, dia cerdas. Dia pun kelihatannya orang nggak mampu, tapi kambingnya paling gede. Masa kita kalah dengan seperti itu gitu loh. Itu orang cerdas ahli surga. Jadi ayo kita berpikir tentang menyembelih korban untuk menjadikan hari raya korban betul-betul hari raya untuk kita. Hari bersenang-senang, hari makan, hari kita sambung silaturahmi dengan menyembelih korban. Ini yang perlu kami hadirkan pada kesempatan ini agar kita semuanya bersemangat untuk menyembelih korban. Kemudian juga korban itu jangan dipersulit dengan model-model misalnya sunnah menyaksikan. Tapi kadang-kadang memaksakan diri untuk menyaksikan. Sehingga biaya menyaksikannya itu kadang biaya kambing. Misalnya hanya gara-gara kita pengen korban misalnya di Sumatera sana. Kita ingin korban di Sumatera. Rupanya salah pesan Ustaz ya. Harus disaksikan Sumatera. Kambingnya harganya 2 juta. Tak tanya apa? Harus melihat tiketnya 2 juta. Ya mending duitnya diberikan untuk bisa lebih manfaat di sana jadi kambing lagi kayak atau bagaimana? Yang menyaksikan dianjurkan sunnah. Sunnahnya adalah Anda menyembelih sendiri kalau bisa. Kalau salah nyembelih kan kacau. Anda menyaksikan kalau bisa. Dan dimudahkan. Tidak harus dikalungin, nggak usah dikalungin. Nanti kambingnya namanya kambing, ada nama kita nanti ya. Nggak usah pakai, itu hanya ditandai saja. Bukan haram juga. Asalkan kalau nama-nama mulia, jangan sampai dekat kambing lalu terhina. Namanya nama-nama Nabi. Ada Muhammad, ada Mulia, Zakaria, Yahya, atau bahkan nama-nama Nabi. Taruh di bokongnya kambing nanti kan nggak terhormat begitu ya. Itu juga harus diwaspadai yang demikian itu. Nama-nama mulia jangan dikalungkan di binatang, bisa nanti kena najis dan sebagainya. Itu termasuk hal-hal ini belum kami hadirkan di sini, sepertinya itu harus dimasukkan juga catatan-catatan hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi buku ini bakal berubah terus, nanti akan ada tambahannya. Ini catatan saya tambahkan ya. Ya, nama-nama di kambing katanya. Ini perlu cerita itu sih. Ada tulis namanya, nama Abdullah, nama Allah. Kambing itu leher, ditindih sama kambing kena najis. Ayo. Ini tidak diperkenankan yang demikian itu. Mungkin pakai nomor deh, nomor 1 ini adalah mungkin untuk dikenai nomor 1 adalah Z, nomor 2 adalah Amr. Oke lah. Kalau nama-nama itu khawatir tercemar kena kotoran dan najis, sebab menempelkan najis ke nama-nama mulia adalah haram. Masih banyak hal-hal yang perlu kita hadirkan, kemudian banyak insya Allah. Cuman ini kami baca singkat tentang judulnya supaya Anda penasaran dengan apa yang ada di buku ini. Kami sebutkan ini adalah hukum korban, pendapat ulama tentang hukum korban, biar Anda tahu pembahasan tentang hukum korban. Korban menurut kita sunnah, tapi kadang menjadi wajib karena nazar. Nanti ada keterangannya. Seorang yang akan berkorban adalah harus dia seorang muslim, ya, seorang muslim. Orang kafir nggak perlu dikorbanin misalnya. Kemudian nanti orang muslim yang berkorban, ada catatan merdeka, mampu dan seterusnya. Ada korban wajib, korban sunnah. Korban wajib karena nazar. Siapa yang boleh makan korban wajib nanti? Kalau korban sunnah dan siapa boleh? Dan siapa yang boleh menerima daging kambing, daging korban? Nah, yang perlu kami sampaikan ini, mungkin kami jelaskan, daging korban kambing kalau korban wajib
Ini catatan, kalau korban wajib, keluarga yang menyembelih korban tidak boleh makan sedikit pun. Dan korban tidak akan menjadi wajib kecuali dinadarkan. Nadar, aku nadar tahun ini akan korban. Korbannya jadi wajib. Atau aku telah menjadikan ini adalah kambing korban. Dengan niat begitu, maka dia akan menjadi nadar wajib. Lah kalau sudah korbannya wajib, maka keluarganya tidak boleh memakan. Keluarganya maksudnya siapapun yang di bawah naungannya yang korban, yang dinafkahi oleh yang korban, tidak boleh memakan dari kambing tersebut atau sapi tersebut. Tapi kalau kambingnya adalah sembelihannya sunnah, aslinya kan sunnah, tidak Anda nadarkan, maka Anda pun boleh makan, keluarga boleh makan. Jangan sampai ngenes dong keluarganya. Bahkan bisa jadi Anda membagi sepertiga untuk dinikmati keluarga, sepertiga dipersiapkan masak untuk tamu, sepertiga dibagi. Nah kemudian yang dibagi ini untuk siapa? Jangan mengira bahwasanya korban itu untuk fakir miskin saja. Oh tidak. Korban untuk bersenang-senang di hari itu. Bukan untuk fakir miskin saja, cuman fakir miskin prioritas. Karena di karena orang fakir miskin jarang makan daging, jangan sampai di nomor 2-kan. Tapi si kaya pun juga boleh. Si kaya kita undang makan kita. Ini boleh. Jadi ini kita sebutkan semuanya di sini. Coba tidak salah paham. Cuman ya tidak boleh semuanya seenaknya. Seenaknya, tolong diperhatikan ini. Dan jangan. Biasanya ini ada seenaknya ngatur kambingnya orang. Tukang sembelih. Ini gara-gara nyembelih sapi itu langsung ngambil sebelah kakinya. Wede satu pikul bawa pulang ke rumah. Ini tukang nyembelih ini jangan disuruh lagi begitu. Wong yang lain belum dapat harus diratakan. Tukang nyembelih nih. Sebab di sebuah kampung kayak wajib, kayak sudah akad. Nggak begitu. Nah, jadi ini perlu adab-adab begitu juga. Nah, coba. Dan dia kayaknya tidak jauh dari kampung kita. Karena suatu ketika ada orang mengadu, tukang sembelihnya langsung tiba-tiba paha sapi gede dibawa pulang sendiri. Karena harus begini caranya. Siapa bilang harus begini? Anda tukang sembelih kambing, pilihannya 2. Anda gratis lillahi ta'ala, seperti yang lainnya juga lillahi ta'ala. Lalu Anda mendapatkan bagian seperti yang lainnya mendapatkan bagian. Yang kedua, komersil. Sekali sapi bayarnya berapa? Nanti diambilkan daripada yang menyembelih korban atau panitia menyiapkan dari dana yang lain. Tidak boleh juga imbalannya diambilkan dari daging korban, nggak boleh. Bayar satu sembelihan 50.000, 60.000. Jangan seenaknya ngambil semuanya sendiri. Karena itu membuat ini sapinya cuma 1, kampung orangnya banyak, mau dibagi-bagi, diambil seperempatnya, kan kacau. Ini diantaranya harus kita hadirkan. Supaya kami jelaskan begini, biar Anda ini kalau jadi pengurus masjid paham. Ingatkan itu tukang penyembelih. Kalau memang dia cari duit, bagus, halal kok, boleh cari duit, caranya komersil dong. 1 kambing berapa biayanya? Begitu. Cuman biasanya kalau hari raya korban tuh sama-sama senang-senang tuh nggak pakai begitu-begituan. Wong nyembelih ikut seneng rame-rame, bismillah, wah seneng. Indah itu semuanya, begitu. Jadi ini kami sebutkan ya sunnah hukum bergabung dalam satu korban. Nah, hukum bergabung dalam satu korban, kambing, sapi, onta. Kalau kambing 1 orang, kalau kambing nanti jadi 7, ada riwayat-riwayat begitu. Nah, kalau kambing untuk banyak orang namanya sunnah kifayah. Untuk 1 orang tapi menggugur yang lainnya. Jadi kita keluarga ada 9 orang. Kemudian saya punya kambing 1, saya nyembelih untuk saya. Tapi dengan saya nyembelih ini setelah menggugurkan yang lainnya tentang sunnah kifayah. Bukan 1 orang untuk 7, 1 kambing untuk 7 orang, oh tidak. Mungkin pernah mendengar 1 kambing untuk 7 orang, oh bukan begitu. Para ulama menjelaskannya enggak begitu. Tapi kalau sapi boleh-boleh untuk 1 orang. Sapi 1 orang boleh, onta 1 orang boleh. Bahkan Anda boleh menyembelih lebih dari 1. Seperti itu. Kemudian keutamaan hewan korban itu apa kami sebutkan. Sifat-sifat kambing korban seperti apa. Kemudian cara menyalurkan daging ada. Tentang sunnah kifayah dalam korban apa penjelasannya, sehingga kami sebutkan judulnya biar Anda penasaran untuk membacanya. Menyembelih di malam hari raya bagaimana hukumnya? Atau di saat hari tasyrik, sampai kapan bolehnya? Jadi ini kami tambahkan juga
Barangkali di hari raya korban tidak punya kambing, tak taunya di hari tasyrik yang pertama menantunya ngirim duit banyak, boleh beli kambing, hari itu masih bisa korban. Sampai hari tasyrik yang pertama, kedua, sampai hari tasyrik ketiga sebelum terbenam matahari masih boleh kita berkorban, mendapatkan keutamaan korban. Ini ada hewan korban yang terpotong telinga atau ekornya dan sebagainya, tanduk, semuanya kita bahas di sini. Menyembelih korban yang sedang hamil, kambing betina kami sampaikan, tidak usah ragu, kambing betina boleh. Dari mana keyakinan tidak boleh itu? Ayo, kambing betina kami sebutkan dengan jelas di sini. Kita ingin memangkas kesalahpahaman yang menjadikan orang susah berkorban. Kambing betina punyanya betina, kok saya punya kambing betina gede lagi, tapi nggak boleh korban. Siapa bilang tidak boleh korban? Bahkan ulama tidak hanya menyembelih itu, jauh lebih itu. Kalau ada hamilnya bagaimana? Berarti kalau hamil pasti betina, masa ada jantan hamil? Kan tidak ada. Jadi itu jelas semuanya. Maka kami ingin memangkas ini biar Anda mudah menyembelih korban. Tanduk, nggak ada tanduknya. Ya ini gara-gara nggak ada tanduk nggak cukup berat. Tanduk itu kan sekedar tanda. Kalau tanduknya panjang berarti umurnya banyak. Kalau umurnya banyak biasanya gede. Lu tanduknya gede kurus. Ya lebih baik nggak usah pakai tanduk tapi gede, kan begitu. Nanti kita jelaskan di sini. Janin hewan korban, kerbau, rusa itu bagaimana nanti? Ada kerbau, ada rusa. Tidak kami jawab di sini, biar baca nanti atau nanti lihat minggu berikutnya. Patungan korban ada enggak? Itu namanya sedekah jatuhnya, enggak ada patungan nanti. Kecuali patungan korban sapi, patungan kita 7 orang, jadi satu. Karena sapi 7 orang. Patungan ada patungan yang tidak sah jadi korban tapi bisa sedekah. Ini juga jangan dipangkas. Sebuah SD SMP anak-anak sumbangan. Kemudian setelah itu satu kelas isinya 40 anak, lalu sumbangan bisa beli kambing 1 korban. Ustadznya bukan ustadz bijak, nggak sah korban, nggak boleh. Siapa bilang nggak boleh? Kalau nggak sah jadi korban bener, tapi jadi sedekah. Biarkan mereka berlatih. Sedekah lumayan ikut meramaikan 40 orang yang beli 1 kambing. Kalau katakan nggak boleh kan jadi masalah. Cuman jangan disebut sebagai korban yang sesungguhnya. Korbanan, biar seneng, korbanan. Tapi di rumah tetap korban nanti, rame-rame, namanya patungan. Tapi patungan yang sah ada. Kita bersepuluh beli 1 sapi, kita berikan keluarga ini. Bulan depan ini jadi kayak arisan korban dan sebagainya. Itu sah, nanti kita sebutkan semuanya di sini. Ini arisan korban, kemudian korban online. Online nggak ada masalah. Online itu maksudnya apa? Korban online adalah kita ingin menyembelih korban tapi lewat panitia yang melalui media, jadi online. Maka ini dengan cara-cara pertama, Anda harus menduga bahasanya panitianya itu benar. Kalau Anda tahu, Anda nggak tahu bagaimana Anda mengirimkan. Anda kenal siapa yang mengadakan, siapa yang menyelenggarakannya. Jangan-jangan hanya orang aja menyadap, barangkali ada rezeki masuk kan. Anda harus tahu, mungkin itu adalah ustadz sana, kiai sana, atau tim di sana membuat. Anda boleh kirim. Tapi caranya nanti setelah Anda mengirim, Anda sifatnya mewakilkan. Tolong tim yang ada di sana, saya menghendaki kambing yang gambar ini, nomor ini, yang harganya begini. Tolong belikan ini. Kirim transfer. Dia membelikan. Setelah itu sudah kita niat menyembelih korban. Nggak usah laporan kambingnya ini loh kambingnya. Di video call nggak usah pakai itu. Biarpun boleh video call, asalkan nggak ngerepotin orang. Jadi kita menyerahkan, selesai. Sama zakat fitrah jangan dipersulit seperti di kampung-kampung harus dipegang nawaitu an ukhrija zakatul fitri. Ustadznya yang membimbing, yang dibimbing perempuan sambil pegang tangannya, kan jadi kacau begitu. Cukup aja dibungkus, selesai. Niat mengeluarkan zakat fitrah, selesai dengan hati. Jadi kita perlu memudahkan ibadah ini, jangan pakai sesuatu yang menjadi semuanya serba ruwet. Termasuk korban begini, biar mudah. Terus man, ini kami teruskan. Membagi korban untuk orang kafir bagaimana? Orang kafir ada kafir harbi, kafir dhimmi. Kalau kafir harbi jelas tidak boleh, kafir yang memerangi kita. Kafir dhimmi nanti ada pendapat. Imam Malik sangat mudah dalam hal ini. Sudahlah, kalau tetangga kita Nasrani, Hindu, Buddha, yang kita hidup baik dengan mereka, ikut madhab Imam Malik, ambilkan sepotong, sah. Menurut ini adalah untuk menjaga keindahan dalam bermasyarakat. Mudah sekali nanti. Jadi ada ilmunya. Kemudian ini semuanya ada di sini. Hukum daging dan kulit hewan korban. Hukum menjadikan bagian korban sebagai upah tukang sembelih. Ini kita sebutkan. Antara korban dan akikah. Ini biasa kesalahpahaman dalam pemahaman korban, lalu menjadikan pertanyaan ini. Menggabungkan akikah dengan korban dan seterusnya. Ini masih sangat mungkin
Kita merindukan ada pertanyaan-pertanyaan yang banyak tentang korban. Nanti ada buku kedua seputar pertanyaan seputar korban. Nanti insya Allah. Ini baik. Ini kitabnya. Mohon nanti yang pengen beli, yang pengen pinjem, yang pengen denger kan. Ini sudah kita bahas kalau salah tahun yang lalu. Buka kembali di channel ini adalah ada. Kita sudah bahas ini tuntas di setahun yang lalu insya Allah. Mungkin yang jauh beli kitabnya susah, Anda bisa tengok, denger aja sambil mau tidur, jangan sambil tidur. Dengar sambil tidur, nak ketemu mendengar ceramah sambil tidur. Ada ngomong, Buya gimana hukumnya saya dengar ceramah sambil tidur? Hebat kalau ente sambil tidur bisa dengar ceramah sambil baringan, barangkali begitu.